Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon Tumble subscribe. Tikon Tumble Jempol. Tikon Tumble Lantenya. Terima Kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Bos. Nelos kosangkan Nelos pertanyaan saya tadi atau saya ulangi lagi? No flash. Ya. Oh, no flash ya. Saya ulangi lagi Iya. pertanyaan saya atau memang kamu mau jawab? Iya. Iya, boleh Om. Silakan Om. Oke, saya ulangi lagi ya. Netizen yang di bawah khususnya muslim ya, kalian dengar baik-baik pertanyaan saya supaya masuk ke akal kalian. Tapi sebelum itu, kamu percaya nggak aku itu bisa bahasa kamu? Udahlah, kamu mau alihkan Gini. pembahasan Dengar. Neklos. Enggak, aku bisa bahasamu, Mimi Bos. Nggak usah kau alihkan, Neklos. Weh, Neklos, nggak usah kau alihkan. Pembahasan Iya, kita. lanjut. Kau cukup pasang kuping kau, aku bertanya. Kau pasang kuping kau ya. Jadi begini, Neklos. Saya itu ingin bertanya loh, begini. Enggak, ini pertanyaan saya simpel dulu, nanti kita akan lanjutkan tentang ekstensi Tuhan. Jadi begini, saya ingin bertanya kepada kamu. Silakan simpel. Iya, silakan. Seseorang yang sedang berimajinasi, lalu dia menciptakan sebuah narasi, lalu narasi itu didokumentasikan. Bisa atau tidak? Betul-betul tuyul ini orang. Loh, kok tuyul gimana sih? Saya ulangi Pertanyaan yang nggak memenuhi saya. syarat. Dengar ya. Enggak. Tuyul. Enggak. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Seseorang yang sedang berimajinasi, lalu dia menciptakan sebuah narasi. Lalu dia mendokumentasikan menjadi kitab. Kira-kira itu bisa terjadi atau tidak? Itu terjadi kepada yang menulis Bible. Buktinya ada tuh. Yang menulis Bible berdasarkan imajinasi. Kau jawab dulu. Itu fakta. Kau mau Contohnya indah Lukas, pertanyaan Matius, saya. apalagi Paulus. Kau mau indah, Benar. benar mau takut atau gimana coba? Kau jawab, Bukan. jangan lari ke Bibel. Bisa dengan bukti apa? Buktinya Paulus. Bibel itu seperti saya mau balik ke Buktinya belakang. Paulus. Bisa. Kau jawab dulu. Oh iya. Jangan kau lari ke Bibel. Ya ampun, Ke Bibel, saya tetapi kau katakan saja bisa. Itu ya. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa, buktinya Paulus. Kan bisa berarti. Oke. Kamu Ya, oke. mengatakan bisa ya. Oke. Berarti saya memberikan satu analogi ataupun contoh tetapi tidak menuduh, boleh ya? Oh, boleh. Silakan. Oke. Boleh. Jadi begini, ketika seseorang itu berimajinasi, lalu dia menciptakan sebuah narasi, lalu narasinya itu didokumentasikan. Kamu mengatakan bisa. Oke, Contohnya saya Paulus menganalogikan gitu. tetapi tidak menuduh. Saya tidak menuduh nih ya. Sorry, silakan. Jadi ketika kita yang mempunyai akal ini, lalu kita mendengar sebuah berita dari hadis bahwasan Muhammad itu masuk ke dalam gua, lalu keluar, lalu dia menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya bahwasan tadi dia bertemu dengan Jibril, bahwasan Jibril menyampaikan nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Kuasa, Maha Pencipta, lalu sahabat-sahabatnya ini mencatat menjadi sebuah kitab. Kalau saya katakan bahwasan saya tidak menuduh tetapi saya hanya mencurigai saja. Kira-kira kalau Muhammad masuk ke dalam gua lalu berimajinasi, lalu dia keluar, lalu dia menyampaikan kepada sahabatnya, lalu narasinya itu didokumentasikan menjadi kitab, kira-kira bisa atau tidak? Oke. Janjinya tadi nggak nyebut nama kan? Itu kok disebut? Saya kan mengatakan tadi seandainya, saya tidak menuduh loh. Saya katakan tadi seandainya ini seandainya loh. Oh, ya gitu ya. Loh, katanya saya tadi tidak nggak boleh menuduh. nyebut merek. Gimana sih ya? Saya tidak menuduh seandainya. Coba dijawab. Sera. Penyembah ini, penyembah Tuhan yang apa tadi apa? Yang mutilasi. Diam dulu. Udah jawab, Neblan, jawab. Oke. Semoga hidayah sampai ya. Saya akan membacakan ayat-ayat yang memiliki roh kebenaran. Ya, saya akan jawab itu ya, tapi jangan dipotong ya. Baik, ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Coba artikan Meme Bos. Kau Bingung. tapi kau enggak
Apa Neplos, kalau kau tidak mempertanggungjawabkan pertanyaan saya, kasihan netizen di bawah loh. Aku bukannya ngomong apa sih, karena memang pertanyaan saya itu sakit, bro. Jadi mohon kamu jelaskan kepada mereka. Silakan Neplos, silakan. Jelaskan dengan baik supaya mereka jangan kecewa. Jujur ya, Supaya mereka jangan kecewa ya. Jujur Meme Blos lagi. Jujur ya, saya itu belum serius dari tadi. Percayalah. Iya. Saya belum serius dari tadi. Serius lah. Kamu yakin? Kamu yakin? Aku yakin kalau kau serius hancur aku malam ini. Oke, tapi saya diajari oleh Yesus Kristus untuk tidak menghancurkan orang, tapi memberikan kasih karunia sesuai dengan apa yang dia bawa dan apa yang diajarkan. Oke, Meme Bos? Ya, silakan dijawab. Cukup? Silakan. Oke, apa tadi pertanyaannya, boleh diulang sedikit saja? Pertanyaan saya begini loh. Saya ulangi lagi pertanyaan ya. Ya, singkat saja, singkat. Kira-kira saya ini ya, ini personal saya. Saya tidak berbicara tentang Muhammad ataupun yang lain-lain, tetapi khusus untuk saya. Kira-kira saya kalau merasa suntuk di luar, kira-kira pekerjaan tidak ada, saya masuk ke dalam gua, lalu saya berimajinasi tentang Tuhan. Saya menciptakan sebuah nama, lalu saya anggap nama itu adalah pencipta alam semesta. Lalu saya keluar, saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya untuk dicatat ataupun didokumentasikan menjadi sebuah kitab. Bahwasan Tuhan saya itu bernama Ariel Peter Pan. Dia adalah pencipta alam semesta dan maha kuasa. Lalu sahabat-sahabat saya mendokumentasikan menjadi sebuah kitab. Halo? Suaranya yang terputus atau bagaimana ini? Halo? Tes? Siapa ini? Yang apa? Lagi imajinasi. Saya ulangi lagi pertanyaan saya ya. Tolonglah. Saya ulangi lagi pertanyaan ya. Yang punya ilmu hitam ditahan dulu. Yang punya ilmu Oke, hitam. saya ulangi lagi pertanyaan saya begini ya. Saya Silakan, mencontohkan kepada diri saya ya. Saya mencontohkan kepada diri saya. Seandainya saya itu suntuk di luar karena tidak ada pekerjaan, sudah melamar pekerjaan sana sini tetapi ditolak terus. Akhirnya untuk membuang suntuk saya itu saya masuk ke dalam sebuah gua, lalu di sana saya berimajinasi, menghayal tentang Tuhan pencipta alam semesta. Berimajinasilah. Lalu saya menciptakan sebuah narasi. Lalu saya keluar dari gua, saya panggil sahabat-sahabat saya, catat dan dokumentasikan ini menjadi kitab. Narasi-narasi yang saya sampaikan kepada kalian, bahwa nama Tuhan kita itu Ariel Peter Pan, dan Ariel Peter Pan ini adalah pencipta alam semesta dan dia maha kuasa. Dokumentasikan dan beritakanlah ini kepada orang-orang. Kira-kira ini bisa atau tidak? Baik ya. Oke, sudah ya? Baik. Udah. Jawabannya adalah, perhatikan ya. Semoga tuyul ini bertobat ya. Tidak lagi membawa narasi-narasi yang kotor sekali. Kan begitu ya. Kalau pertanyaannya adalah, seandainya membuat satu tulisan atau dokumentasi yang datang dari imajinasi, lalu kemudian dokumentasi itu diperkenalkan oleh orang banyak, dan pertanyaannya adalah, apakah itu bisa? Bisa. Tetapi apakah itu dipercaya? Tidak akan dipercaya. Kenapa? Karena tidak bisa memenuhi syarat-syarat kebenaran atau syarat-syarat pembuktian. Baik, salah satu contoh begini ya. Seandainya begini. Ini ada yang analogi yang lebih bagus sebenarnya, Meme Bos. Saya berjalan di padang pasir. Lalu kemudian faktanya adalah saya melihat air dalam perjalanan saya. Saya bilang, itu air. Lalu saya beri kabar kepada orang banyak untuk mendatangi air itu. Ya. Ketika kami berlomba-lomba untuk mendatangi air itu, ternyata air itu tidak ditemukan. Kenapa? Karena hanya fata morgana. Ya, jangankan imajinasi, bahkan mata pun bisa tertipu. Faktanya apa? Ada orang-orang dan kelompok-kelompok yang menjadikan satu manusia. Saya tidak menyebut Yesus, ya, saya tidak menyebut Yesus, tidak sama sekali. Menjadikan manusia sebagai Tuhan. Kenapa? Karena melihat menggunakan matanya. Bahwa ketika matanya menyaksikan ada keajaiban besar dari sesosok manusia ini, maka marilah kita sembah dia tanpa dia sadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih tinggi, yaitu apa? Yaitu Tuhan yang sebenarnya. Maka jawabannya adalah orang-orang yang berimajinasi
lalu kemudian membuat itu menjadi satu catatan dokumentasi, dokumen itu akan tertolak apabila dokumen itu tidak rasional, tidak logis, tidak masuk akal, kontradiksi, bertentangan, tidak bisa diterima, gak nyambung, gak masuk akal, mimpi hantu belau semuanya. Tidak akan bisa dipercaya. Tetapi kalau dokumentasi itu bisa dipercaya, diterima oleh rasional, diterima oleh akal, pikiran, bahkan diimani, wajib hukumnya. Oke? Cukup? Oke, terima kasih laporanmu. Oke, saya sanggah dulu ya, boleh ya? Jadi kamu mengatakan begini, ketika seseorang itu berimajinasi, lalu dia menciptakan sebuah narasi, lalu dia memanggil sahabat-sahabatnya untuk mendokumentasikan narasi yang diciptakan dia, itu bisa. Tetapi itu tidak akan diterima. Loh, Muhammad masuk ke dalam gua sendiri, keluar, lalu menyampaikan. Pelanggaran nyebut merek. Oh, nggak boleh sebut ya. Cukup sebut. Nanti aku sebut apa ini? Nanti bingung saya. Saulus saja, Saulus ya. Saulus ya. Oke. Lalu Saulus ini masuk ke dalam gua Hira. Masuk sendiri dia loh. Tanpa ditemani oleh sahabat, tetapi masuk sendiri. Lalu keluarlah Saulus ini dari dalam gua. Lalu dia mengaku-ngaku nih kepada sahabat-sahabatnya. Aku tadi bertemu dengan malaikat Gabriel. Kata Gabriel itu kepada saya, kalian dengar. Gabriel itu bilang katanya Tuhan kita itu bernamanya Ariel Peter Pan. Nah, Tuhan kita yang bernama Ariel Peter Pan ini adalah maha kuasanya sungguh luar biasa. Karena alam semesta ini dia yang menciptakan. Dan selanjutnya itu, sahabat-sahabatnya ini mendokumentasikan narasi yang disampaikan oleh Saulus dari dalam gua Hiro. Nah, ketika Saulus mengklaim bahwasan Tuhan dia Ariel Peter Pan ini adalah maha kuasa dan maha pencipta, lalu bagaimana caranya kita membuktikan kepada orang-orang yang berakal bahwasan klaim-klaim yang terkonfirmasi di dalam kitab apa halu tadi itu, bahwasan Tuhan yang bernama Ariel ini adalah maha kuasa. Dengan cara apa untuk membuktikan kepada orang-orang yang berakal ini loh? Coba buktikan kepada kami bahwasan Tuhan kami itu begini loh, ketika dia mengklaim maha kuasa, dia bisa membuktikan begini begitu. Baik, saudaraku, supaya tidak dikatakan klaim kosong. Buktikan cepat. Oke. Baik ya, saya jawab ya, Ciur. Dokumen Saulus itu haram untuk diterima apabila di dalam dokumen itu tertulis, contoh, pada mulanya adalah air. Air itu bersama-sama dengan minyak. Air itu adalah minyak. Maka orang akan berpikir, apa maksudnya air adalah minyak dan air itu bersama-sama dengan minyak? Mari kita buktikan. Coba teman-teman ambillah air di sungai. Lalu coba ambillah 1 gelas minyak. Maka coba kita satukan. Apakah mereka memang betul-betul bersatu? Ternyata tidak. Maka pantaslah dokumen itu memang datang dari imajinasi. Datang dari khayalan. Bahkan dokumen itu jangankan ditolak, harus dimusnahkan. Ya, karena bisa membuat pembodohan yang nyata. Dan sungguh celakalah orang-orang yang percaya kepada dokumen itu. Sungguhlah orang-orang itu berada dalam kerugian yang nyata, berada dalam kebodohan yang hakiki. Maka bertobatlah orang-orang yang beriman kepada dokumen-dokumen yang tidak masuk akal. Itu dia. Saulus. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, Congor kau nggak nyambung bro. Oke, saya tadi aku bawa Saulus loh. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi begini teman-temanku yang Kristen, khususnya kalian ya. Jadi kalian sebagai orang Kristen itu sangat beruntung. Kalian telah mengimani kitabnya para nabi. Jadi kitabnya para nabi itu ketika diklaim bahwasan Tuhan itu adalah maha kuasa. Nah, sang pemilik nama yang terkonfirmasi di dalam kitab para nabi itu bisa membuktikan. Jadi kitab kita itu tidak klaim kosong bro. Banggalah kalian menjadi orang Kristen. Karena kalian mengimani kitab para nabi. Kitab para nabi adalah kitab kebenaran. Jadi sebelum saya menjelaskan kepada kalian bahwasan kalian itu beruntung menjadi orang Kristen karena mengimani kitab para nabi. Jadi begini saudara-saudaraku ya, khusus Kristen ya.
ketika Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, lalu Tuhan itu klaim kepada Musa bahwasan dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha segalanya. Lalu Musa turun dari Gunung Sinai, lalu dia menyampaikan kabar itu kepada orang Israel, bahwasan Tuhan kita itu bernama YHWH, dia adalah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha segalanya. Nah, apakah orang Israel, mereka yang punya akal ini, apakah mereka terima begitu saja ketika Musa menyampaikan sebuah narasi kepada mereka? Oh, bentar, Jahil. bentar, jangan kau panik. Tenangkan Musa itu turun dari Gunung Sinai, Fokus aja ke tema eksistensi Tuhan, bukan Musa yang dibahas. Saya akan menjelaskan tentang eksistensi Tuhan ini, bro. Gimana ini? Eksistensi Tuhan, bro, saya akan jelaskan kepada kamu. Jadi sabar. Mohon sabar. Ini saya akan menjelaskan tentang eksistensi Tuhannya orang Kristen. Saudara. Jadi saya lanjutkan ya. Nah, ketika Musa Sekarang begini aja, Meme Bos, cukup jawab pertanyaan saya. Dari tadi kau itu bertanya terus, ya. Dari tadi kau itu bertanya terus. Meme Bos, sekarang giliran saya bertanya, singkat saja. Pernahkah Bapak berbicara dengan Yesus? Bro, kita sekarang berbicara tentang eksistensi Tuhan. Kita tidak berbicara tentang hakikat Tuhan sekarang, bro. Bingung. Bicara tentang pertanyaan saya. Ini adalah pertanyaan yang berbahaya. Meme Bos, sabar dulu kita Meme tidak Bos. membahas tentang hakikat Tuhan sekarang. Sabarlah dulu, tenangkanlah hatimu. Kita sedang tidak berbicara tentang hakikat Tuhan. Itu salah, bro. Ya, Anda lari dari topik nih. Bahlul, jadi begini, saya mau nanya. Dari tadi kan nanya, kan ente kan dari tadi nanya, ente. Sekarang giliran Ane. Ane mau bertanya, pernahkah Bapak berbicara dengan Yesus? Bro, Nah, pembahasan bingung. kita ini berkaitan dengan eksistensi Tuhan. Kita tidak berbicara tentang hakikat Tuhan, bro. Kamu keliru ini. Bukan hakikat, pernah atau tidak. Kalau Pilihannya cuma berbicara Bapak, itu berbicara tentang hakikat, bro. cuma Salah satunya Bapak berbicara dengan Yesus eksistensi itu. Panik ini, bro. Si lu. itu lanjutkan ya. eksistensi. Saya lanjutkan ya. Nah, saya lanjutkan Gini ini. Bos. Yesus itu kan firman toh. Firman itu kan artinya perkataan Bapa toh. Pertanyaan saya adalah, Bapak itu pernah tidak berbicara kepada Yesus? Kalau pernah, bagaimana caranya dia berbicara dengan kata-katanya? Gimana dia ngobrol ke kata-katanya? Bingung kan? Bro, Pasti bingung. berkaitan dengan itu nanti saya jelaskan, bro. Tapi saya mau menjelaskan. Bingung-bingungnya. Saya mau menjelaskan eksistensi Tuhan saya dulu, bro. Udah gak tertolong lagi nih Meme Bos ini. Enggak, karena kamu tidak bisa menjelaskan eksistensi Tuhanmu, maka saya menjelaskan eksistensi Tuhan saya dulu, baru kita lanjutkan tentang paparan berkaitan dengan hakikat Tuhan. Setuju ya? Pasti Yohanes 1 ayat 1. Enggak, saya tidak berbicara tentang Yohanes 1 ayat 1, tetapi saya mau menjelaskan bahwasan bersyukur kalian menjadi orang Kristen. Karena kalian itu mengimani Tuhan yang mempunyai eksistensi. Saya lanjutkan paparan saya tadi, tolong jangan dipotong ya, supaya kalian jangan panik. Jadi begini ya orang Kristen, saya lanjutkan paparan saya tadi sudah sampai di Musa ya. Jadi ketika Musa turun dari Gunung Sinai, dia berbicara dengan Tuhan, lalu narasi-narasi itu disampaikan kepada orang Israel. Nah, kata Musa kepada orang Israel, bahwasan dia tadi berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai tadi, kata Tuhan itu bahwasan Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Maha Pencipta. Nah, orang Israel yang punya akal ini, apakah mereka menerima begitu saja? Mereka punya akal, bro. Pasti mereka akan menuduh kepada Musa. Musa, jangan-jangan kamu sedang berimajinasi, Musa. Bagi yang berakal, bagi yang berpikir, Israel akan ini beriman kepada Musa. Musa, kamu ini sedang berimajinasi atau tidak, Musa? Padahal memang on. Ini kepanikan. Hilang lagi suaranya atau suara saya yang hilang? Pura-pura on, padahal memang iya. Iya, astagfirullah, ini jahilun. Dasar kamu orang jahil. Memang. Itu nggak sendiri, berarti ada orang lain bisa masuk gitu. Sementara nubuatnya Nabi Yunus itu dia sendirian, Bu. Nggak memenuhi nubuat Nabi Yunus. Enggak. Itu.
Justru mualim Ustadz, kalau saya masuk lebih dalam, maksudnya saya pakai mode serius gitu ya, bicara soal eksistensi, esensi, apalagi menggunakan pendekatan filsafat. Ini orang nanti muntahnya muntah minyak, bukan muntah nasi, minyak yang keluar dari perutnya nanti. Itu. Betul. Iya, susah nanti dia. Kalau dia nanti koma gimana? Kalau mati gimana? Terus bangkit lagi di hari ketiga, malah disembah nanti dia. Makanya saya mikir udahlah, pelan-pelan aja, bercanda-canda aja dulu. Gitu. Ini kayaknya suaranya tuh dia ngomong, cuman suaranya jelek gitu. Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon tombol subscribe. Tikon tombol jempol. Tikon tombol lontengnya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay?